Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, amin. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal dunia nyamuk. Tentu kita semua tahu bahwa nyamuk adalah binatang paling ngeselin kalau lagi asik-asik tidur kebangun karena suara nyamuk yang nyamperin telinga kita guys. Tapi tahukah kalian kalau nyamuk itu ternyata punya ketertarikan lebih pada orang yang memiliki golongan darah O. Oh ya? Iya guys. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan subscribe supaya menambah semangat untuk kita lanjut berita-berita lainnya. Oke guys, belum semua tahu kan? Karena menurut para peneliti, orang-orang berdarah O lebih sering mengeluarkan sinyal kimia yang menunjukkan golongan darah melalui kulit mereka. Nyamuk pun lebih tertarik pada orang-orang yang menghasilkan sinyal kimia tersebut guys, daripada yang tidak. Selain itu, orang dengan suhu tubuh lebih tinggi karena faktor genetik, olahraga, demam, atau kehamilan juga menarik mereka guys. Mengenakan pakaian hitam, biru tua, atau merah juga bisa membuat kalian menjadi magnet nyamuk. Nah, ini tidak berarti kalian yang bergolongan darah selain O tidak menjadi target loh. Nah, nyamuk menyerap protein dari darah manusia agar telurnya subur dan membuat lebih banyak lagi bayi nyamuk. Ternyata guys, hewan yang memiliki 6 kaki panjang ini menggunakan bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Pada nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur, berbeda halnya dengan nyamuk jantan yang memiliki bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah. Cuma nyamuk betina saja yang menyedot darah mangsanya dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan makan. Sebab pada kenyataannya, baik nyamuk jantan maupun nyamuk betina makan cairan nektar bunga. Nah, dari situ nutrisi yang didapat untuk telurnya. Telur-telur tersebut membutuhkan protein guys yang terdapat dalam darah untuk berkembang. Buat kalian pecinta nyamuk, pas banget nih kalau makanan yang kalian konsumsi berupa protein baik. Hitung-hitung amal guys. Oke, kita lanjut. Nah, hewan yang mampu menampung darah manusia sekitar 0,001 sampai 0,1 ml darah dalam sekali menghisap, rupanya justru dimanfaatkan manusia sebagai senjata perang. Nah, bukan cuma menggunakan kekuatan militer saja guys, bahkan nyamuk pun dijadikan sebagai senjata. Wah, kok bisa ya? Bisa guys. Meski tidak terlalu besar, namun efeknya sangat mengerikan, bahkan bisa membuat banyak orang meninggal secara instan. Ini pernah menjadi obsesi Nazi di bawah Hitler. Mereka ingin membuat sebuah nyamuk malaria yang kebal saat dibawa menggunakan pesawat. Nyamuk ini terus dikembangkan oleh Nazi dan membuat sekutu geram yang pada saat itu Amerika sebagai target penyebaran penyakit malaria yang sangat berbahaya. Saat Nazi runtuh, Amerika mengambil dokumen-dokumen itu untuk dikembangkan lagi menjadi senjata biologi mematikan. Peristiwa ini terjadi pada November 1956. Saat itu, militer Amerika menguji coba senjata yang dibuat kepada penduduknya sendiri, hingga membuat banyak orang mengalami demam kuning, dan 7 diantaranya meninggal. Tentu kejadian tersebut mendapatkan protes yang sangat besar. Mungkin kalau hasilnya demam disko, enggak kali ya. Oke guys, kita lanjut aja. Seperti dikutip dari Quartz, pada tahun 2017, firma bioteknologi Mosquito-Med mendapat persetujuan dari EPA untuk melepaskan nyamuk jantan pembawa bakteri infeksi di sejumlah wilayah di 20 negara bagian Amerika Serikat. Proyek hasil rekayasa sains laboratorium Mosquito-Med itu disebut nyamuk zat jantan yang diinfeksi dengan bakteri Wolbachia secara sengaja. Bakteri alami ini ditemukan pada banyak serangga, terkecuali jenis Aedes aegypti, pembawa virus yang menyebabkan sejumlah penyakit seperti yellow fever, DBD, dan Zika. Tujuan proyek kolaborasi Mosquito-Med dan EPA adalah memanfaatkan nyamuk Z jantan sebagai senjata biopestisida untuk menumpas nyamuk Aedes aegypti di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Wah, jadi bukan untuk senjata pembunuh seperti yang pernah direncanakan ilmuwan Nazi guys, karena tentu bertentangan dengan aturan pelarangan penggunaan senjata kimia dan biologi oleh Protokol Jenewa tahun 1925.
Gimana guys? Belum bosan nyimak tentang makhluk nyebelin satu ini kan? Tapi guys, meski tergolong salah satu hewan paling mematikan di dunia karena kemampuannya membawa dan menyebarkan penyakit di mana demam berdarah di seluruh dunia meningkat 30 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Namun guys, muncul pertanyaan besar, jika nyamuk benar-benar musnah, apa konsekuensi bagi planet kita? Sebuah studi yang dimulai Oktober tahun 2016 coba menyibak siklus hidup beberapa generasi Anopheles gambiae dari larva hingga dewasa hingga mati. Juga melacak dengan tepat bagaimana siklus hidup itu bersinggungan dengan ikan, bunga, kelelawar, dan serangga lain. Ternyata guys, jika hilangnya nyamuk itu masalah besar pada populasi yang sudah terancam. Hal yang sama tentu berlaku untuk mata rantai makanan lain. Ujungnya menyebabkan jumlah serangga lain menurun. Nah, gimana guys? Siap untuk berdamai dengan nyamuk? Sekian dulu guys, sampai jumpa di channel lainnya.